Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa menyimak video lagi ya, video materi terkait informatika. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang Microsoft PowerPoint dan bagaimana cara menyunting file ya, atau dari pengambilan yang kita gunakan adalah search engine ya, search engine, kemudian kita mengambil suatu sumber, kemudian bagaimana cara kita mengutipnya. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Oke, untuk PowerPoint sama ya, kita tinggal masuk ke Windows, kemudian kita ketik PowerPoint. Kalau biasanya ada di desktop, tinggal kita klik saja. Oke, kita klik PowerPoint. Oke, sebentar ya. Ini sudah ada ya, PowerPoint. Oke, kita pilih yang blank presentation. Ada yang tinggal pilihan dari sini, tampilan awal seperti ini. Kita bisa memilih tema ya, temanya yang sudah tersedia ya. Misalkan kita pilih yang sudah ada saja ya, biar nggak kosongan. Kita pilih yang seperti ini misalkan. Oke, kemudian kita klik ya, tampilannya seperti ini, kita buat create. Oke, nah sudah. Yang pertama untuk tampilan awalnya ya, tampilan awal seperti ini. Kemudian ada beberapa komponen yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah di menu home ya. Ini sama seperti di Word maupun di Excel ya. Di bagian home ini berisikan tentang font, kemudian karena ini tentang slide, kondisi slide, nanti new slide, layout, reset section. Ini bagaimana ya, kita coba bersama. Nah, new slide ini kalau misalkan kita mau menambahkan slide ya, ini disebut slide ya. Tampilan slide di sini, tampilan isian dari slide-nya. Kita akan mengisi apa? Biasanya dari slide pertama kita akan membuat judul ya. Misalkan judulnya di sini, misalkan kita bilang terkait tugas itu ya, misalkan klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita ketikkan di sini klasifikasi makhluk hidup. Oke, kemudian di sini siapa yang pembuatnya? Misalkan kelompok satu, misalkan kelompok. Kalau misalkan pribadi ya tulis saja nama kalian. Ya, misalkan di sini saya tuliskan sebut nama kelompok. Nah, oke, kelompok satu, misalkan begitu. Nah, selanjutnya dari judul ini, kalau misalkan kita ingin menambahkan gambar ya, menambahkan gambar. Bagaimana cara menambahkan gambar di slide? Itu yang pertama kita klik inside, kemudian kita ambil picture ya, insert picture. Atau ya, cara yang pertama Ustaz coba insert picture, kemudian kita pilih ambil dari device itu yang berada di laptop kita atau yang berada di komputer kita. Kita klik, kemudian silakan pilih yang sesuai gambar yang ingin dimasukkan ya. Misalkan kalau klasifikasi makhluk hidup ya, silakan masukkan tentang gambar-gambar makhluk hidup, misalkan seperti itu. Nah, misalkan di sini Ustadz memasukkan gambar dari logo Sembilan Mira ya, logo dari Sembilan Mira. Oke, sebentar, filenya di mana nih? Ini logo. Nah, insert. Oke, sudah muncul. Kemudian kita atur gambarnya sesuai dengan keinginan kita ya, porsinya dengan gambar kita. Oke. Oke. Pastikan berada dalam slide-nya ya. Kalau di sini nanti percuma, nggak muncul nanti ya. Kita taruh dalam ruang editingnya atau ruang slide-nya ya. Oke, kita sesuaikan saja ukurannya, misalkan seperti ini. Oke, ini kebesaran ya. Nah, kalau sudah kelompok satu, berarti kita lanjutkan.
Nah, untuk menambah slide ini bisa langsung klik new slide, juga bisa kita menggunakan tombol keyboard dengan Ctrl M, atau juga klik kanan new slide. Oke, kita coba ya beberapa cara new slide. Kita tinggal klik new slide, maka tampilan seperti ini. Nah, sekarang jadi bagaimana cara membuat PowerPoint yang bagus atau yang baik dan benar ya? Kalau yang pertama, unsur-unsurnya jangan di copy paste semua penjelasannya, hanya ambil kata kuncinya saja. Kalau kita berbicara klasifikasi makhluk hidup, maka apa saja yang harus diketahui oleh teman kalian ya. Ibaratnya kalau kalian yang buat PowerPoint, kalian ingin menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, kira-kira unsur apa saja yang harus diketahui teman kalian tentang klasifikasi makhluk hidup, sehingga biasanya di buku materi ini disebut sebagai nanti peta konsep yang kita gunakan, sehingga nanti narasi yang di sini, penjelasan yang di sini digunakan efektivitas mungkin ya, tidak terlalu banyak kalimat. Oke, kalau kita berbicara klasifikasi makhluk hidup, berarti langkah pertama kita adalah apa sih makhluk hidup itu ya. Kita boleh menggunakan suatu kata yang mengajak ya, suatu yang mengajak. Misalkan kita buat apa sih makhluk hidup itu. Jadi kita seakan berkomunikasi dengan teman kita melalui. Jadi kita bertanya, apa sih makhluk hidup itu ya. Nah, atau bisa kita buat ininya suatu resmi, cuma pembawaannya saja yang kita buat santai nanti ya. Misalkan di sini saya tuliskan pengertian ya, pengertian. Jadi kita berbicara pengertian, kita tulis di sini makhluk hidup, gitu aja ya, makhluk hidup. Ya, pengertian makhluk hidup. Nah, berarti di sini kita kasih suatu penjelasan apa sih makhluk hidup itu. Boleh satu penjelasan, boleh dua ya. Idealnya dua, kemudian disimpulkan ya. Boleh, yang penting ada penjelasan tentang makhluk hidup. Ingat, sumbernya disebutkan. Misalkan kalian mengutip, jadi ini sekalian menyambung ya, pengertian makhluk hidup, kemudian kita mencari pengertian makhluk hidup. Oke, kita buka browser ya, misalkan seperti itu. Kalau di buku rujukannya ada, berarti kita mengambil dari buku rujukannya atau sumber rujukannya. Misalkan kalian mencari di internet, makhluk hidup adalah, nah misalkan ini ya, saya ambil yang bagian atas sudah. Oke, ini kita klik atau Wikipedia yang saya ambil. Nah, kita lihat di sini definisinya makhluk hidup. Ya, adalah setiap entitas individu yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Nah, di sini ada angka 1. Ya, ini ada sumbernya sudah, sumbernya disebut. Tapi kita ngambilnya dari Wikipedia. Maka di sini kita Ctrl C, ya. Ctrl dan C bersamaan. Kemudian kita copy paste. Nah, 1 ini bisa kita sebutkan di sini sumbernya. Oke. Sumbernya kita tulis tadi ini ya. Nah. Oke, kita menulisnya berarti oke. Ini dikutip dari, nah, jadi adalah setiap individu yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Ini kan kita ngambil sumbernya dari sini. Jadi disebutkan. Loh, berarti nggak pendapat saya. Bagaimana kalau pendapat kalian? Nah, nanti setelah itu, setelah mengutip baru di sini misalkan ini ya. Nah, misalkan ini nanti pengertian kedua, misalkan begitu dari sumber yang lain. Pengertian kedua, maka di akhir dua pendapat kalian kutip, kemudian kesimpulan dari kalian.
Jadi menurut saya ya, makhluk hidup adalah, nah ini cara mengutip yang baik ya, adalah menurut saya makhluk hidup adalah, jadi kita berpedoman terhadap pendapat dari seseorang dulu ya, yang sebelumnya atau dari teori sebelumnya, kemudian kita sebut nah makhluk hidup adalah gitu ya. Itu cara mengutip, jadi ada dituliskan ya pengutipannya. Nah kemudian setelah pengertian makhluk hidup, kita mau ngasih misalkan ciri-ciri makhluk hidup, kita bisa klik kanan newslet atau tadi Ctrl M ya, kemudian tinggal klik newslet itu juga sama ya. Kemudian nanti di sini ciri-ciri makhluk hidup misalkan seperti itu. Nah ada apa saja, ada bernafas ya, bernafas ya, tipe bernafas, bergerak, kemudian berkembang biak, kemudian tumbuh dan seterusnya ya, ada sekitar 6. Nah kemudian di sini kasih penjelasan sedikit saja, bernafas itu apa sih ya, bergerak itu apa sih ya. Nah, jadi ada kata kunci tapi diberikan penjelasan yang singkat di sini. Nah itu untuk membuat PowerPoint yang baik dan benar ya, tidak terlalu banyak narasinya, nggak terlalu banyak. Nah seperti itu nak ya. Loh ini kok nggak ke copy, gimana logonya, gambarnya misalkan ingin selalu ada di setiap slide, berarti kita blok dulu ya, kita klik, kemudian kontrol, tekan kontrolnya ditahan, kemudian diklik, maka dua-dua objek ini tinggal di copy. Kopinya Ctrl C, kita buka slide yang kedua, kemudian kita Ctrl V. Nah maka dia berada pada posisi yang sama, dia tidak berubah posisinya. Begitu juga untuk slide 3, buka slide 3, setelah di Ctrl C tadi ya, di Ctrl V, maka dia logonya sudah ada di tempat yang sama pada antar slide itu ya. Oke, tadi sudah cara memasukkan gambar sudah, kemudian bagaimana komponennya. Tadi kalau berbicara slide yang bagus dan baik, tadi sudah dijelaskan ya. Ambil kata kuncinya, kemudian beri penjelasan yang singkat ya, singkat dan usahakan cukup jelas. Oke, nanti di ending, di paling akhir ya, dilengkapi ya tentang makhluk hidup itu, maka yang paling akhir nanti adalah ucapan terima kasih di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya, begitu ya, atas perhatiannya. Lah cara mengutip tadi oke. Oke, kita lanjutkan dari termiswa tadi dari Ustaz Fajar ya. Oke. Nah selanjutnya, nah ini tampilannya biasa. Ini perhatikan ya, belum diberikan suatu efek apa-apa, sehingga tampilannya nanti seperti ini. Nah kalau kita mau melihat tampilannya nanti ketika dijalankan PowerPoint itu ya, kita tinggal F5 atau klik di bagian sini dekatnya skala ini, ada slideshow, kita klik, maka tampilan PowerPoint-nya nah seperti ini ya. Nah ini tidak ada efek apa-apa ya. Kemudian kalau kita mau ngasih efek ya, kemudian kalau kita ingin mau ngasih efek, di sini caranya ya. Ini cara ngasih tulisan sudah, ngasih gambar sudah. Kemudian misalkan mau ngasih auto save ya, mau dikasih nah ini segitiga, misalkan gitu, mau ditempelin gitu kak, boleh ya, sangat boleh. Nah, itu suka-suka, desain dari suka-suka aja. Nah yang penting di situ. Nah selanjutnya dari menu home sudah clear, kita lanjut ke menu insert. Di menu insert tadi untuk memasukkan gambar, kemudian untuk screenshot, kemudian membuat bangun datar atau membuat save ya, save ya.
banyak sekali sama seperti di Word. Kita mau klik ini, misalkan ini mau di model seperti ini ya, kemudian ini ada di atas ketutup, bagaimana taruh bawahnya? Klik kanan, kita taruh send to back. Nah begitu ya, send to back. Jadi kalau kalian buat objek shape tadi kemudian ternyata tertutup ya, maka tinggal apa namanya, di klik kanan kemudian go to send back. Oke, saya Ctrl Z, ya saya gunakan ini. Oke ya, insert sudah dari tadi ya, shape sudah, smart art ini sama ya, ini kalau digunakan untuk alur ya. Misalkan kalian membuat proses nih, masuk diproses kemudian hasil. Nah ini misalkan pada matematika, pada materi fungsi dan seterusnya ya, ini sesuaikan ya, ini namanya diagram flowchart ya. Nah jarang sekali ya, kita nggak sampai ke sana dulu. Yang penting kalian bisa memasukkan suatu kalimat kata, memasukkan gambar ya, kemudian memberi efek pada slide dan tulisan ya. Ini word art sama ya, equation untuk menulis matematika, date and time sama, ini nggak ada chart untuk kalau membuat grafik ya, tapi belum ya, belum kita detailkan ke sana. Nah ini untuk desainnya tadi, kalau kita ingin merubah desain slide-nya ya, kalau kita sudah tentukan di awal ya sudah ya, tapi kalau kita pilih yang blank ya, tampilan kosongan, itu bisa kita desain sendiri. Nah saran Ustadz untuk awal-awal nggak apa-apa, ambil saja ya, kita nggak perlu desain, gunakan saja, gunakan slide yang tema yang sudah disediakan sudah cukup ya, yang paling penting isinya. Nah sekarang transisi ini mengenai pada slide-nya, perubahan slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 dan seterusnya, itu memberikan efek pada tampilan slide-nya. Misal Ustadz pilih push, maka tampilannya seperti ini. Nah dia dari bawah ke atas. Kemudian yang slide kedua, nah setelah kita kasih suatu efek, dia maka akan ditandai. Ini tandanya setelah dikasih efek ya. Kita pilih slide 2, kemudian kita pilih random bars. Nah tampilan seperti itu. Kemudian kita pilih uncover, tampilannya seperti ini. Nah geser begitu. Kemudian untuk yang keempat, misalkan kita pilih split, dia akan membuka seperti ray-ray. Oke ya. Nah itu untuk slide-nya. Kemudian tulisannya bagaimana? Ya untuk tulisannya, maka tulisannya kita klik dulu, klik, kemudian kita masuk ke animasi. Nah kalau slide kita ambil transisi, kalau untuk tulisannya ataupun gambar ya, atau semua objek yang ada di slide, gambar, tulisan, kalau kita ingin memberikan animasi itu berada di ini ya, memberikan efek dia berada di menu animasi. Kita langsung coba saja ya, kita pilih yang ini. Tulisannya float in ya, sekarang ini saya ambil yang appear itu ngedip ya. Oke, kemudian kelompok misalkan gitu ya. Oke ya, kemudian dan seterusnya sudah ya, sama. Oke. Dan seterusnya. Nah artinya kalau untuk sudah dikasih efek, biasanya di sini muncul, ini muncul nomor objek-objek yang dalam slide itu sudah diberi efek ya, itu dia muncul nomor ya. Nah untuk pengaturannya ada yang menggunakan klik, ada yang menggunakan timer. Nah untuk awal-awal cukup menggunakan on click saja supaya tidak terlalu bingung ya, awal untuk dasar saja ya. Nah nanti kalau untuk pengembangan yang untuk buat slideshow yang bagus atau membuat PowerPoint yang bagus, bisa sambil belajar nanti ya. Oke. Kemudian kalau kita mau ngasih gambar bergerak, apakah bisa? Bisa sekali. Tapi kita harus nyari di sini yang GIF, misalkan gini ya. Saya ambil misalkan belajar GIF. GIF itu animasi bergerak. Oke. Misalkan ini. Kita coba ya. Kita coba supaya ada contoh sedikit. Supaya nanti ini
bisa dimanfaatkan untuk mata pelajaran yang lain. Jadi informatika itu mensupport kegiatan ya, tugas-tugas Ananda di pelajaran yang lain. Nah, ini kan tolak-tolak ya. Ini asik ini ya. Kita ini memperhatikan. Oke, kita ambil yang ini saja, membaca. Coba klik. Kemudian kita save image. Nah, give image ini artinya gambar bergerak. Jadi kita misalkan taruh di download atau saya taruh di informatika langsung. Oke, cara menyimpan sama ya. Setelah kita download, kita taruh di folder yang kita inginkan. Oke. Darwin Informatika. Oke. Nah, setelah ada, berarti kita tinggal buka sekarang. Insert image. Cara yang pertama tadi sudah ya, insert picture, kemudian kita masukkan. Nah sekarang Ustadz mau pakai cara yang lain. Cara yang lain adalah kita buka file explorernya, tadi filenya. Kemudian di sini, oke. Di sini tadi gambar kita cari GIF informatika. Nah ini ya, .gif. Maka kita Ctrl C, kemudian kita buka PowerPoint-nya, kita tinggal Ctrl V. Nah sudah. Nah itu untuk memberikan efek gambar animasi. Banyak sekali ya animasinya yang kita cari, ya cukup kita cari di Google. Nah untuk gambar-gambar animasi ini nggak perlu kita tulis sumbernya, tapi yang berupa pendapat perlu ya. Karena kalau fakta gambar GIF animasi ini nggak mungkin kita buat sendiri, jelas kita ngambil mengutip dari internet ya. Itu cukup jelas. Nah ini untuk tugas yang kedua, kalian membuat PowerPoint ya, PowerPoint sederhana dari bacaan yang Ustadz berikan. Kemudian bacaan yang Ustadz berikan terkait topiknya dalam makhluk hidup tentang IPA. Oke, kemudian tadi cara mengutip kita sudah ya. Kalau mengutip dari dari internet seperti itu, dikutip dari makhluk hidup ya, Wikipedia ya, bisa cukup Wikipedia tentang ini saya tinggal merubah edit sedikit, dikutip dari langsung di copy paste user atau URL-nya, maka selesai. Oke ya. Oke. Next, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Semoga ini dapat menjadi rujukan kalian untuk mengerjakan tugas yang nomor 2, membuat slide sederhana. Kemudian untuk slide yang ketiga tadi sudah ya, cara mengutip. Dan lagi untuk detailnya cara mengutip yang lain, misalkan bagaimana kalau misalkan kita mengutip suatu materi yang lain gitu ya, dalam suatu misalnya menyusun rangkuman misalkan gitu. Oke, tunggu di next video. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.